tahu Engkau Tuhan atas Raja di atas segalanya. Tetap lingkupi kami dengan kasih-Mu. Tetap lingkupi kami dengan anugerah dan hadirat-Mu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang pagi hari ini hadir di tempat ini maupun yang pagi hari ini mengakses layanan live streaming di rumah-rumah Bapak Ibu. Sungguh bersuka cita pagi hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan yang indah. Sekali lagi kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari percaya, dimanapun kita pagi hari ini memuji dan menyembah Tuhan, kuasanya tetap sama, akan menjamah dan melawat setiap kita. Amin. Mari bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sungguh Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sungguh Kau Allah yang ajaib Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau dan rindu untuk mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Sebab sungguh Kau sangat baik bagi setiap kami. Kami mau merayakan Engkau. Kami mau merayakan kebaikan-Mu. Kami mau merayakan kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari nikmati saat yang indah bersama dengan Tuhan. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Mari bersama-sama yang rindu menikmati kasih Tuhan. Angkat suaramu untuk memuji Dia. Saat ku berhadapan denganmu, mari pandang wajahnya. Wajahnya yang penuh kasih menanti setiap kita. Bawa kami mendekat, bawa daku lebih erat lagi Tuhan. Oh, menikmati kasih-Mu. menikmati kasih dan indahnya hadirat.
kemenangan kami Tuhan. Kami percaya matamu melihat ke kedalaman hati kami. Oleh karena itu biarlah pagi hari ini hanya nama Yesus yang kami serukan. Biarlah pagi hari ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Sebab kami tahu Kau Tuhan pertolongan kami, Kau Tuhan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
bagi namamu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bagi siapa? Amin. Bersuka di depanmu. Oh, sungguh besar kasih-Mu. Oh, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan. Engkau baik. Haleluya. Engkau pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi, mari bernyanyi. Dengar hati bersyukur, masuki hadirat-Mu. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu. Begitu besar kasih-Mu. Mari bersama-sama bersama Tuhan. Engkau baik, tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, haleluya. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sungguh Engkau baik Tuhan. Di dalam hidup kami, melewati apapun, Tuhan Yesus berjanji bersama-sama dengan kita. Biarlah pagi hari ini kita merasakan kebaikan-Nya. Engkau baik, sangat baik. Mari serukan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan nyanyikan. Yes, Engkau baik. Amin. Yeay. Sangat baik Tuhan. Tidak pernah berubah di dalam hidup kita, amin. Dan pagi hari ini biarlah kita menari, bersorak di dalam Tuhan kita. Dengan sukacita ku kan menari, Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya.
Tuhan-Mu. Untuk selama-lamanya kami mau menaikkan pujian bagi nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan perisai bagi setiap kami. Amin. Mari bersama-sama berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau merisaiku. Kau dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan kami percaya hidup kami aman di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan Kau merisaiku. Lewati badai akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan kami ragu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sekali lagi katakan. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Yesus. Tuhan perisai hidup kita. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Mungkin badai dalam hidup kami belum kami mengerti Tuhan. Dan belum kami tahu kapan akan berakhir. Tapi biarlah dengan mata iman kami boleh pagi hari ini teduhkan hati dan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh belajar berharap hanya kepada-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini mencelikkan mata kami. Membuat kami mengerti apa yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu membentuk setiap kami Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya.
nyatakan lagu ini sebagai iman kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Mamaku ajar segala rencana-Mu, Tuhanku heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Pujian ini mengatakan Dia Bapa yang sanggup mengadakan setiap apa yang kita perlukan. Bukan sekedar dan terbatas kepada berkat jasmani, kesehatan, tetapi Tuhan sanggup melimpahkan segala damai sejahtera, sukacita, perlindungan, pengharapan, apapun yang Bapak Ibu perlukan pagi hari ini. Apapun yang Bapak Ibu rindukan dalam hati Bapak Ibu. Pagi hari ini Tuhan berkata Dia jawaban atas segala itu. Dia sanggup memenuhi berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mari pagi hari ini nyatakan dengan iman-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kau tahu apa yang kami perlukan Tuhan. Mari lihat dalam hati kami Bapa. Mari lihat dalam hati kami Tuhan. Mari yang percaya dengan perlahan saya undang untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan dengan iman-Mu. Teriakkan pada Tuhan. Bapakku, ajaib. Amin, amin, amin. Oh heran, oh dahsyat Tuhan. Mari serukan dengan segenap kekuatan-Mu. Engkau sanggup. Amin, amin. Amin. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Setiap pribadi sembah, angkat hatimu, angkat pujian, ucapan syukur, penyembahan. Kami tetap percaya, terus percaya, walau tak memahami, walau tak mengerti, namun kami percaya, terus percaya, berpercaya.
Bapa yang baik, Allah yang hidup, Yesus. Mari pegang tangan kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami tetap kagum, kami menghormati, kami sujud menyembah, bersyukur. Haleluya, ini pujian, ini penyembahan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih. Larabata sukoto pipa kata kipa barata sedada. Biarkan kami tetap Tuhan menjalani kehidupan ini dengan terus mengucap syukur. Terlebih lagi kami tetap terus berpegang kepada Engkau Allah yang hidup, dan tidak membiarkan langkah-langkah hidup kami berjalan pada jalan kami sendiri. Tapi biarkan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang pegang tangan kami dan tuntun kami berjalan pada jalan-Mu. Yang walaupun jalan itu terkadang kami tidak bisa pahami dan tidak kami mengerti, tetapi yang kami yakini percaya seperti kata firman-Mu, Engkau membawa kami, apapun nama jalan itu cuma satu, adalah jalan kemenangan. Sekalipun melewati lembah yang kelam, sekalipun menuruni jalan yang seperti jurang yang licin dan terjal, dan menaiki bukit yang tidak mudah, tetapi kami yakin percaya jalan itu menuju pada jalan kemenangan. Sebab itu biarkan pagi hari ini setiap kami umat-Mu tetap percaya tanpa mengerti. Tetap percaya walaupun kami tidak memahami apa yang sedang kami, untuk terus belajar memahaminya. Karena itu Bapa, biarkan firman-Mu pagi hari ini sekali lagi akan berkata-kata dan berbicara, memberkati setiap kami umat-Mu. Kami bebaskan firman-Mu berkata-kata, apapun yang Kau mau untuk kami, sebab semua kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Urapan dan kuasa ada atas hamba-Mu. Urapan dan kuasa yang mencelikkan, yang menyingkapkan, yang membukakan, yang membuat kami mengerti, ada atas setiap umat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Segala ilah zaman ini, segala kebodohan, segala kuasa kegelapan yang tidak menutupinya, apalagi mengambil dan mencurinya, kami tolak semuanya dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pewahyuan itu turun atas setiap kami. Berkata-katalah dan berbicara lewat hamba-Mu, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita. Ya, silakan duduk kembali jemaat di gereja. Shalom. Senang sekali kembali ada bersama-sama dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat yang dicintai dan dikasih Tuhan. Ya, minta maaf untuk yang mengikuti ibadah secara streaming, secara live, secara online. Ya, tadi cukup panjang, ada trouble sehingga YouTube tidak bisa muncul dan tidak bisa tayang. Tapi kelihatannya tadi mendekati firman Tuhan akan disampaikan dan dibagikan sudah live, sudah tayang. Jadi shalom juga kepada semua jemaat dimanapun ada dan berada. Mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada judul khotbah, ada tema khotbah yang saya sudah tuliskan dan bagikan dan diterima oleh rekan-rekan multimedia dan dibuat sebagai flyer dan sudah diumumkan kemarin dalam pengumuman WA dan media-media yang lain, yaitu dihabisi, habis-habisan
tapi rupanya tak pernah habis. Beberapa rekan pendeta hamba Tuhan kasih jempol untuk judul yang ada ini. Dari mana datangnya? Saya nggak tahu juga, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Jadi dihabisi habis-habisan. Ya, tapi ternyata dia tak pernah habis. Apa? Siapa itu? Mari kita akan tengok dan lihat pada kitab Injil yang jadi turunan bagi Matius dan Lukas yang disebut Injil sinopsis karena dialah penulis yang pertama, yaitu Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan kau bertanya, siapa yang menjama aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mari kita perhatikan ayat yang ke-26. Dikatakan di situ, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh berbagai dokter. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Jadi sudah habis-habisan. Semua yang ada, yang ia punya, sudah nggak ada lagi, sudah habis demi pengobatan, demi kesembuhan. Tapi apa hasilnya? Namun sama sekali nggak ada faedahnya, malah keadaannya. Jadi semakin dia berusaha untuk mencari kesembuhan 12 tahun, harta benda, keuangannya habis, ludes. Tapi hasilnya nggak ada. Sebaliknya justru keadaannya makin memburuk. Injil padanannya Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 mengatakan yang lain bahwa ia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi di situ ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dan kata Injil Lukas ternyata enggak ada atau tidak bisa, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi itulah yang terjadi dengan wanita itu. Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Setidaknya ada 4 hal yang paling penting menderita di dalam hidupnya. Jelas pertama secara sosial. Itu sesuai dengan hukum Taurat pada kitab Imamat. Ada aturan. Kalau seorang perempuan Yahudi itu mengalami datang bulan haid, maka ia tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi dia tidak boleh bersekutu, bersentuhan, bersosialisasi dengan siapapun.
Apalagi kalau itu kemudian sebuah penyakit yang tidak pernah berhenti, berarti statusnya dia sama dengan orang kusta. Harus diasingkan, harus terasing, ya kalau bahasa sekarang harus mengisolasi diri. Jadi rupanya orang yang tahu, orang yang paham dan dia sendiri pasti mentaati Taurat, maka dia tidak pernah bergaul dan berjumpa dengan siapapun, dan itu bukan untuk masa 3-4 hari seperti normalnya orang-orang sedang mengalami masa haid. Tapi ia mengalaminya 12 tahun lamanya. Jadi secara sosial dia terasingkan, dikucilkan, mengisolasi atau terisolasi dirinya. Dan itu pasti secara kejiwaan psikis tidak mudah. Kan persis seperti hari ini, pada waktu kita sudah tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Beberapa harus diisolasi. Kemarin saya baca salah satu harian, ternyata mereka-mereka yang terpapar, yang harus diisolasi, yang positif, itu selain diobati oleh dokter-dokter medis, tapi rupanya dokter-dokter dari sumber porong, rumah sakit jiwa, itu diminta untuk memantau dan mendampinginya. Walaupun tidak secara fisik, nggak bisa juga, jadi hanya secara Zoom, secara online. Lalu kemarin katanya cukup banyak dari mereka itu yang punya niatan untuk mengakhiri hidupnya. Itu baru beberapa hari. Orang-orang yang harus terisolasi karena ya ketempelan tante corona itu, saudara. Apalagi ini 12 tahun. Dan mestinya statusnya sama kayak orang kusta, kemana-mana ya harus teriakan najis, najis. Secara fisik. Bayangkan ini yang kedua, secara fisik 12 tahun mengalami pendarahan, pasti lemah. Pasti tubuhnya itu sudah sangat letih karena 12 tahun sebuah penderitaan penyakit yang berkepanjangan. Lalu secara rohani, ini kayak kita hampir sama hari ini. Dia nggak bisa beribadah, nggak boleh beribadah. Hanya hatinya saja yang harusnya berpaut kepada Tuhan, tapi ritual ibadah, agamanya, kitab Taurat melarangnya untuk dia melakukannya. Jadi secara sosial, secara fisik, secara rohani, lalu secara ekonomi tadi kita sudah tahu dia nggak punya apa-apa lagi sebab uangnya, harta bendanya itu telah dibawa pergi ke dokter kepada tabib demi kesembuhan sakit penyakitnya. Tapi ternyata semua yang sudah dihabiskan, kata Injil Lukas, tak ada seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Kata Injil Markus, keadaannya bukan makin baik, tapi makin memburuk. Nah inilah kita belajar. Jadi wanita itu seperti judul yang saya sampaikan, dihabisi habis-habisan, sudah nggak ada lagi. Tapi rupanya meskipun apa yang ia lakukan, semua usahanya, semua ikhtiarnya, keinginannya untuk sembuh, itu tidak mendatangkan kesembuhan. Kalau boleh dibilang dia gagal total. Nggak ada hasil sama sekali, malah keadaannya semakin diseret lebih negatif, lebih buruk. Bahkan ditambah lagi harta bendanya sudah habis, sudah ludes. Tapi rupanya walaupun semuanya itu habis, ada beberapa hal yang penting yang tadi kita baca kemudian menyembuhkan sakitnya. Dan kemudian yang hebat lagi ada personal touch dari Yesus kepada perempuan itu. Karena ada kata-kata yang saya percaya itu telah menyirnakan, menyingkirkan penderitaannya sepanjang 12 tahun. Karena ada apresiasi yang Yesus berikan kepada perempuan itu. Anakku, my daughter, itu bahasa Inggrisnya. Imanmu itu bukan hanya menyembuhkan, tapi telah menyelamatkan engkau. Dan saya tahu itu sebuah kegirangan yang luar biasa yang ia dapatkan. Sekalipun dalam kitab Injil tidak pernah ditulis dan dicatat siapa namanya. Tapi zaman telah berjalan ribuan tahun. Rupanya hari ini tetap menginspirasi dengan kuat apa yang dilakukan wanita itu untuk kita teladani dan untuk kita lihat. Mungkin hari ini ada banyak yang mengalami hal-hal yang hampir mirip dengan apa yang dialami oleh perempuan ini. Tapi mari kita bersemangat seperti dia. Tidak
pernah terhabisi. Walaupun semuanya hendak dihabisi, tapi ada hal-hal yang tak pernah habis. Apa itu? Kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah ini. Meskipun dihabisi habis-habisan. Tapi rupanya perempuan ini punya ini. Tapi semangatnya itu tidak pernah habis. Mari jemaat baca dengan saya. 2, 3. Meskipun dihabisi habis-habisan, tapi semangat tidak pernah habis. Tidak boleh habis semangatnya. Kenapa saya katakan semangatnya? Kelihatan sepanjang 12 tahun. Walaupun tidak ada hasil, uangnya semakin menurun, keadaannya makin buruk. Tapi rupanya sepanjang 12 tahun, wanita ini tetap bersemangat untuk cari pengobatan. Yang lebih lagi kemudian, yang lebih bersemangat, itu adalah ayat yang kita baca. Mari kita baca ayat 27, dikatakan next lagi. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi kalau hari ini dia tidak pernah berhenti. Sekalipun keadaannya makin buruk, uangnya habis, usahanya, semangatnya tidak pernah berhenti. Ya kalau hari ini kira-kira browsing terus ya. Cari informasi, dunia informasi. Zaman itu dia dapat informasi. Ada tabib yang agung. Ada Yesus yang sudah kabarnya tersiar di mana-mana. Bahwa ia dapat menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang yang mati. Maka kemudian ini kata ayat 27, ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus. Ini sebuah semangat perjuangan. Saya tidak tahu 12 tahun pendarahan seperti apa lemahnya tubuh. Tapi dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan tempat tidurnya mungkin. Dan dia pasti berusaha tidak mudah untuk pergi kepada kerumunan. Apalagi di tengah-tengah kerumunan, tadi kata murid-murid, berdesak-desakan. Itu orang yang berdesak-desakan butuh ekstra tenaga. Itu kalau dalam ilmu bela diri, kuda-kudanya katanya mesti kuat. Ya. Jadi kalau enggak disenggol, rubuh, tumbang. Ya. Tapi rupanya perempuan ini tidak peduli. Dia pergi ke sana. Dan di tengah orang banyak itu kata teks tadi, mari kita baca, mendekati Yesus dari belakang. Dan tentu hari ini kalau Anda lihat, ya bukan hari ini, hari-hari yang kemarin. Ya kalau ada toko, ada bintang, ya ada artis maksud saya datang dan diizinkan orang datang, siapa yang dekat dengan dia? Nah, itu tentu gak mudah orang-orang untuk bisa mendekati. Nah ini dia dekati Yesus, sebuah upaya usaha. Semangatnya saya nggak tahu caranya, tidak disebutkan, tapi ia berhasil mendekati toko sentral. Orang yang sedang ditunggu dinanti. Saya yakin percaya karena Alkitab selalu mencatat orang yang cari, orang yang mendengar pengajaran Yesus. Bukan puluhan, bukan ratusan, tapi seringkali ribuan. Sebuah usaha yang besar, yaitu semangat dalam diri wanita itu. Hari ini mari kita sama. Mungkin beberapa ya hampir-hampir mirip mengalami seperti yang wanita ini alami. Saya tidak tahu apa yang habis. Saya tidak tahu pandemi ini telah menghabisi apa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi yakin percaya seperti perempuan ini. Yang lain mungkin boleh berkurang. Yang lain mungkin habis. Dan sepertinya kita hendak dihabisi. Tapi satu hal untuk menjalani hidup ini, jangan pernah kehabisan semangat. Semangat harus tetap ada. Yang semangat katakan amin. Mari kita tetap dan terus bersemangat dalam hidup ini. Karena Amsal katakan ini, mari kita baca. Amsal 18 ayat yang keempat. Mari dengan bersemangat kita baca. Jemaat yang di rumah, yang di sini. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jangan pernah remehkan arti semangat. Pada waktu Yosua itu mengganti Musa, bukan tampuk kepemimpinan yang gampang untuk ia pegang tongkat estafetnya. Tantangan dan rintangan yang di depan juga tidak mudah. Yeriko tidak bisa diruntuhkan. Orang-orang yang di sana raksasa semua. Musa diperintahkan oleh Tuhan, satu saja, beri wejangan untuk penggantimu. Musa tidak disuruh Tuhan begini. Suruh dia belajar SDM. Suruh dia belajar ilmu psikologi. Suruh dia belajar kepemimpinan. Suruh dia belajar strategi perang. Kan akan perang dan perang. Enggak.
Kalau Anda baca dalam kitab Ulangan, satu saja yang kamu harus berikan kepada Yosua, yaitu beri dia semangat. Nggak ada lain. Cuman itu yang Yosua terima daripada Musa, semangat. Jadi hari ini sama, apapun yang terjadi, Anda boleh tergerogoti, beberapa hal menurun, habis. Tapi ada satu yang tidak pernah boleh habis di dalam diri kita. Satu kata, itu namanya adalah semangat. Yang kedua, apa yang tidak pernah habis dari wanita ini? Sekalipun dia dihabisi, habis-habisan, digerogoti oleh penyakitnya itu. Yang kedua adalah harapan. Itu tak pernah habis. Harapannya tidak boleh habis. Jadi itu yang kedua. Mari kita baca bersama 2-3. Meskipun dihabisi habis-habisan, tetapi harapan tidak pernah habis. Harapannya. Dia berharap, terus berharap. Dibuktikan walaupun hartanya ludes. Dan kata Injil Lukas, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Kata Injil Markus, keadaannya bukan makin baik. Semakin ia berusaha, keadaannya makin buruk. Tapi bukan dia menyerah dan terima, ya wes. Diterima wes. Gini ya wes. Lalu putus asa. Enggak. Waktu didengar berita tentang Yesus. Karena selain dia punya semangat, punya harapan. Keyakinan bahwa satu kali penyakitnya pasti akan bisa disembuhkan. Hari ini sama. Kita belum 1 tahun. Terus harus hidup seperti ini. Beberapa punya harapan. Karena yang lalu koordinator, menteri, ET. Itu katakan waktu didesak oleh, kalau ini seandainya semua sesuai dengan plan program. Vaksin ini disuntikan dan berhasil dan akan diproduksi besar-besaran. Kapan kita bisa hidup kembali kayak yang lalu? Berusaha, bersosialisasi, ya bergereja, dan lain sebagainya. Yang menurut hitungan di atas kertas kira-kira itu pertengahan 23, artinya 2023. Sekarang masih berapa ya? 2020. Masih 21, masih 22, ya masih 23 setengah tahun lagi. Jadi itu katanya. Gitu. Dan itu paling cepat. Berarti kita mesti mempersiapkan diri seperti saya katakan. Masih panjang. Tapi biarkan seperti itu. Taruh pengharapan. Jangan pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Sebab kata sebuah penelitian. Saya tidak tahu ini dari mana. Tapi katanya manusia itu punya the power of survival. Daya tahan untuk hidup, berjuang. Kalau dia tidak dapat makan, tidak bisa makan, itu masih bisa hidup 40 hari. Jadi ini termasuk kabar gembira. Kalau ada yang sudah 10 hari habis uangnya tidak bisa makan, nggak apa-apa. Masihlah punya harapan. Sebab masih ada 30 hari engkau bisa hidup. Masih ada 30 hari. Kalau nggak ada air, nggak bisa minum, ini bahan penting semua. Manusia masih bisa hidup 4 hari, katanya gitu. Dan kalau nggak ada oksigen, manusia itu masih mampu hidup bertahan 4 menit. Jadi kalau dia terjebak di satu ruangan, nggak ada udara, dia masih punya kesempatan untuk cari jalan keluar atau udara. 4 menit. Dan yang terakhir ini mengejutkan. Kalau manusia sudah tidak punya harapan. Harapannya sudah habis, sudah hilang. Itu ternyata dia hanya mampu bertahan hidup 4 detik. Makanya itu jangan heran kalau kita lihat berita-berita. Mereka yang kalah di meja kasino. Uangnya habis, ludes, bahkan minus karena punya utang. Itu kan banyak di video dulu. Lalu keluar dari jendela kamar hotelnya. Lalu dia lihat keluar dari lantai 33. Itu kalau dia kehilangan pengharapan. Sudah putus harap, putus asa. Itu hitungannya cuma 4. Lompat enggak, hitungan yang keempat dia pasti lompat. Sebab pengharapannya itu sudah enggak ada. Lain dengan perempuan ini. Waktu didengar berita tentang Yesus. Sekalipun dengan berbagai macam dokter dan tabib di sini, di sana. Dia sudah lakoni sehingga uangnya habis. Dengar Yesus. Harapan yang tak pernah padam. Itu menyala dengan kuat sekali. Makanya di tengah-tengah orang banyak. Dia tinggalkan tempat tidurnya. Dia tinggalkan rumahnya. Dia tidak peduli lagi apa yang akan menimpa dia. Secara hukum Taurat
Sebab mestinya dia tidak boleh lakukan itu. Tapi dia tidak peduli. Dia terobos kerumunan banyak orang mendekati Yesus dengan satu harapan. Bahwa hari ini saatnya setelah 12 tahun lamanya dia akan disembuhkan. Mari kita baca ayatnya pasal 5 ayat 28. Sebab katanya, ini harapannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Injil yang lain katakan dia bukan menjamah jubahnya, tapi ada jumbai jubah. Apa jumbai jubah itu ya? Jadi kalau ada jubah, ada lagi kayak talinya gitu. Itu dalam bahasa Yunaninya kiwir-kiwir. What is the meaning of kiwir-kiwir? Itu ada, itu disentuh itu aja, bukan jubahnya. Tapi lambean daripada jubahnya yang bergoyang. Itu yang ditouch oleh dia. Bukan jubahnya, tapi itu. Dan rupanya ini langkah awal. Kalau kita baca banyak tafsiran, ini langkah awal dari perempuan ini yang menginspirasi. Karena setelah itu, ada banyak lagi orang-orang sakit yang menjamah jumbai jubah Yesus. Dan mereka disembuhkan seperti wanita ini. Cerita sebelumnya kalau Anda teliti Alkitab, enggak ada. Dan rupanya yang ada itu selalu Yesus datang menjamah. Yesus datang menjamah. Itu konsepnya orang Yahudi kayak kita, orang Kristen. Itu kayaknya tidak didemok pendeta. Dulu, sekarang sudah tidak boleh lagi. Rasanya gak enak gitu. Apalagi pendeta tidak deket-deket lalu doa dengan semangat, droplete muncrat kabeh. Kalau dulu tambah sembuh. Kalau sekarang seandainya pendetanya OTG, Anda ketularan. Tapi dulu itu rasanya tidak didemok pendeta, jambulnya tidak dinyet-nyet gitu. Rasanya gak mantep. Ya, rasanya tidak geblak, itu gak enak gitu. Dan orang zaman itu sama konsepnya. Konsepnya itu Yesus datang jamah. Karena cerita ini adalah cerita, kalau Anda baca dalam 3 Injil ini, seperti hamburger atau seperti sandwich. Jadi roti, daging, roti. Jadi cerita ini diawali daripada Yesus datang ke daerah Kapernaum. Ada kepala rumah ibadat. Anaknya sakit. Jadi dia datangi Yesus, tidak tahu ngomong apa. Tapi Yesus setuju, sepakat pergi ke rumahnya sebab anaknya sakit. Nah, Yesus ini tujuannya pergi ke rumah Yairus itu, anaknya sakit. Gadis umurnya 12 tahun. Saya tidak tahu kenapa angkanya 12. Ini sakit 12 tahun. Gadis itu umurnya 12 tahun. Dan sedang Yesus bergegas-gegas dengan rombongan pergi ke rumah Yairus. Karena sedang gawat anaknya Yairus. Nah, tiba-tiba di tengah jalan itu ini cerita muncul. Yesus tanya kepada banyak orang muridnya. Sopo sing nyenggol aku, sing demok aku. Gitu. Ini kan pertanyaan agak konyol. Makanya murid-murid itu yang protes. Guru, kita ini empet-empetan, desek-desekan. Ya, senggol-senggolan. Kamu tanya, siapa yang menjamah kamu? Itu kayaknya kata murid-murid, pertanyaan apa? Gitu. Tapi Yesus memperjelas, ada kuasa yang keluar dari diriku. Gitu. Lalu Yesus berhenti dan dia pandang. Jadi artinya seperti sebuah ketidaksengajaan. Bukan sesuatu yang niatannya Yesus menyembuhkan anak Yairus. Tapi rupanya harapan daripada wanita ini menarik kuasa Tuhan. Makanya itu tadi dengan terus terang ia cerita apa yang terjadi. Dan rupanya pengharapannya itu tidak pernah dikecewakan. Hari ini mari tetap taruh pengharapan. Di tengah keadaan yang mungkin sukar dan susah kita cari pijakan untuk berharap. Saya tidak tahu apa yang habis dalam hidupmu. Mungkin pekerjaanmu habis. Mungkin yang lain habis saya nggak tahu. Tapi yang lain boleh habis. Tapi harapan jangan pernah habis. Ayub pasal yang ke-7. Pasal yang ke-14 ayat 7. Sampai dengan 9. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Karena bagi pohon masih ada harapan. Hidup kita terkadang diumpamakan kayak pohon juga oleh kata Alkitab. Bahkan Mazmur 1 katakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tak pernah layu daunnya. Dan apa saja
yang diperbuatnya itu berhasil. Mungkin hari ini kita kayak pohon di tengah-tengah pandemi, di tengah keadaan yang tidak gampang. Itu pohon yang ditebang kehidupan kita. Tapi ini kata Alkitab, karena bagi pohon masih ada harapan apabila ia ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu. Jadi bukan hanya ditebang, tapi kemudian akarnya itu jadi tua dan tunggulnya ketutupan tanah debu mati. Tapi rupanya 9 ini luar biasa karena masih ada harapan. Maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Gambaran yang mirip dengan perempuan itu. Lukas sudah katakan tidak ada siapapun yang berhasil menyembuhkannya. Markus katakan keadaannya makin buruk semakin ia berusaha cari dokter tabib. Tapi rupanya harapannya tak pernah padam. Ia seumpama pohon yang sudah ditebang. Yang sudah kelihatannya sepertinya mati. Karena akarnya sudah jadi tua. Tunggulnya sudah ketutupan tanah. Tapi begitu akarnya menyentuh, mencium air. Itu tadi disebut dengan kata mencium. Artinya sekejap. Lalu dikatakan, ia pasti tetap akan tumbuh. Jadi hari ini kekasih Tuhan, selain semangat, ada hal yang tidak pernah boleh habis dalam diri kita. Yang lain boleh habis, tapi harapan itu jangan pernah habis. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, meskipun dihabisi habis-habisan. Rupanya ini yang tidak pernah habis dalam hidupnya. Imannya itu tak pernah habis. Mari kita baca sekali lagi jemaat dikasih Tuhan. 2, 3. Meskipun dihabisi habis-habisan. Tapi iman tidak pernah habis. Tidak boleh habis. Markus pasal yang kelima. Ayat 28, 29. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. 29 perhatikan. Seketika itu juga. Jadi dia rasa. Berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Ini adalah sebuah fakta kenyataan iman. Dikatakan di situ lalu kemudian ia merasa berhenti sembuh. Ayat 34. Lompat. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Karena kemudian ia mengaku dengan terus terang. Semua yang dilakukannya dengan jujur disampaikan. Bahwa ia memang berniat untuk datang temu Yesus. Lalu waktu berdesak-desakan dia ngomong. Asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Diceritakan itu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu. Hai anakku. Ini dalam banyak tafsiran katakan ini sebuah sapaan yang close, yang sangat dekat. Sebuah sapaan yang luar biasa. Sepertinya Yesus bukan hari itu baru lihat dan kenal. Tapi seperti sebuah sapaan yang sangat akrab. Sebuah sebutan yang indah yang ia sampaikan. Imanmu, kata Tuhan, telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dan sembuhlah dari penyakitmu. Dimeterai oleh Tuhan. Apa yang dia rasa bahwa dia sembuh. Lalu Tuhan itu meteraikan. Sembuhlah engkau dari penyakitmu. Rupanya kekuatan penyembuhan dalam diri Yesus. Tidak bisa tinggal diam. Di dalam seseorang yang punya semangat. Yang punya harapan. Yang punya iman, sekalipun dihabisi habis-habisan, tapi semangat, harapan dan imannya tak pernah habis. Rupanya kesembuhan yang ada dalam diri Tuhan itu tidak bisa tinggal berdiam. Sekalipun sepertinya ia tidak bertindak, tapi harapan, semangat dan iman perempuan ini bahasa saya menarik, menyedot kuasa yang ilahi yang ada dalam diri Kristus. Sehingga mengalir, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu. Bahkan ada kata-kata yang katakan, Yesus sanggup menghidupkan.
orang-orang yang mengalami kesusahan-kesusahan yang begitu rupa. Tapi rupanya asal orang tetap punya semangat, harapan, dan iman dalam dirinya, maka itu semuanya akan mendatangkan apa yang diharapkan, apa yang diimani di dalam kehidupannya. Jadi hari ini mari kita belajar menjadi orang yang berani berjalan dengan iman. Jangan biarkan keadaan, jangan biarkan sekeliling, jangan biarkan fakta yang ada mengintimidasi dan melemahkan kita. Karena kita harus yakin percaya Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Yang lain boleh habis kekasih Tuhan, tapi semangat jangan pernah habis. Yang lain boleh habis dalam hidup kita, tapi harapan itu jangan pernah habis. Yang lain boleh habis, tapi iman kepada Tuhan, biarkan itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Perempuan yang sakit pendarahan telah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Yang pertama ini, ia dihabisi habis-habisan, tapi rupanya semangatnya itu tak pernah habis. Yang kedua, meskipun ia dihabisi habis-habisan, tetapi ada harapan yang tak pernah habis. Dan yang terakhir, meskipun ia dihabisi habis-habis dengan fakta kenyataan, tapi rupanya imannya itu tak pernah habis. Mari kekasih Tuhan dengan penuh harapan, dengan semangat, dengan iman yang tetap ada dalam diri kita. Kita lakoni, kita jalani kehidupan ini. Saya tidak tahu apa yang habis dalam hidupmu, tapi 3 hal ini jangan pernah habis. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita arahkan mata kita. Dengan pujian penyembahan kita akan kuatkan firman yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Haleluya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya. Mari pegang firman-Nya dan janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan
Tuhanku percaya, tanganku menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhanku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhanku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Mari dengan hatimu, mari dengan rohmu sembah Dia. Kami percaya, kami percaya, tangan-Mu Mari nyatakan menjaga komitmen. setiap kami. Kami mau hidup selamanya, Haleluya, hidup bagimu, percaya padamu, beriman hanya pada Yesus, junjungan kami, Tuhan dan Juru Selamat, Yesus penebus, Yesus penyembuh, Yesus perisai, Yesus surya pagi, surya kebenaran, sumber segalanya. Kami mau hidup selamanya bagimu, berharap padamu, percaya. Haleluya. Para masyarakat, para masyarakat, haleluya.
menyerahkan jamahan. Terima kasih. Mari engkau yang membutuhkan sentuhan daripada Tuhan. Mari melangkahlah engkau dengan imanmu seperti iman perempuan ini. Asal engkau jamah saja jubah-jubahnya. Saya tidak tahu apa yang kau harapkan hari ini dan doakan. Sakitkah? Habiskah pekerjaanmu dan ekonomimu? Saya tidak tahu lagi apa yang kau alami dalam hidupmu. Tapi berdoalah dengan Tuhan. Hari ini saya beri kesempatan semuanya berdoa. Ada Bapa. Yesus sedang lewat di tengah-tengah kita. Yesus sedang berjalan ada di tengah-tengah kita. Mari dengan sisa-sisa kekuatanmu, dengan semangat yang besar, dan dengan harapan yang tak pernah padam, melangkahlah dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Tuhan janjimu setia. Keilahian dan kuasamu takkan pernah berdiam. Akan mengalir di tengah-tengah kami. Akan menjamah setiap umatmu. Dimanapun ada. Dimanapun ada. Mari alirkan kuasamu. Mari turunkan kuasamu. Mari jamah kami umatmu. Mari jamah kami umatmu. Jesus. Jesus. Orang Batasya. Jesus. Orang Batasya. Parata Sandara. Biar telinga rohani kami mendengar kata-kata yang seperti kau ucapkan pada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dan jadilah seperti yang kau harapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan dan jamahanmu atas umatmu yang ada di tempat ini. Dan atas seluruh umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dilawat dan dijamah Tuhan dengan saya katakan amin. Silakan duduk dalam damai sejahtera. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang mau lewat QR dipersilakan. Dan seluruh e-payment apapun itu bisa melalui QR ini. Ataupun semua bank Bapak Ibu Saudara yang terkoneksi dengan mobile banking. Mobile banking di gadget Bapak Ibu. Itu juga bisa di-scan QR-nya. Dan kepada yang mau memberi persembahan lewat amplop yang disediakan dipersilakan. Mari worship leader Ibu Ingrid akan berdoa untuk persembahan yang kita akan persembahkan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kuasa-Mu yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan sudah buktikan dan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang indah yang sudah kami dengar. Menguatkan kami untuk tetap hidup berharap kepadamu Tuhan. Sebab sungguh Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu pagi hari ini kami mau membawa apa yang kami punya Tuhan untuk Engkau. Kami tahu semua yang kami punya Bapa adalah berasal daripada Engkau sendiri. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur Bapa. Sebagai ungkapan kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi dan memberkati setiap kami. Mari sucikan, kuduskan dan Kau terima persembahan kami Bapa. Jadi alat yang berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Bapa Engkau Allah yang tangannya tidak kurang panjang. Untuk memberkati setiap kami. Yang pagi hari ini memberi dengan sukacita. Terpuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin.
Mari saudara jemaat kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini dengan sukacita. Tak pernah berakhir sebelum hidup dengan sukacita. Sukacita bukan lain karena sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Sukacita, sukacita bukan lain karena sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya. Ya, terima kasih buat semua persembahan yang dipersembahkan oleh Bapak Ibu yang lewat amplop nanti pulang dimasukkan di kotak abu-abu yang tersedia dengan bergantian. Ada beberapa pengumuman penting yang perlu disampaikan. Besok sore, jam berapa Pak Anton? 17, jam 5 sore. GBI memasuki ulang tahun yang ke-50. Yang lalu secara nasional live sejak siang hari sampai petang hari itu bisa disaksikan, tapi kayaknya sudah diupload di YouTube, jadi bisa disaksikan juga. Yang secara nasional, yang lalu itu cukup banyak materi-materi yang sangat memberkati. Yang ini secara BPD, jadi secara Jawa Timur. Besok pukul 17 lewat YouTube juga bisa disaksikan. Saya ditugaskan oleh Ketua BPD untuk khotbah, jadi akan disaksikan oleh seluruh jemaat GBI di Jawa Timur, oleh para pejabat pendeta-pendeta Jawa Timur. Di gereja kita ini akan jadi tempatnya nobar. Kok nobar ya? Apa? Ibadah bareng, mungkin bukan nonton bareng, sorry. Kok nobar? Ibar gitu ya. Ibadah bareng. Jadi akan pejabat-pejabat pendeta-pendeta Semalang Raya. Jadi Jawa Timur ini dibagi 8 perwil. Jadi perwil 1 mulai dari Magetan, Pacitan, lalu sampai kepada perwil 8 itu yang ada di Glenmore, ada di, tahu Glenmore ya, ada Banyuwangi, kemudian Bajulmati itu termasuk daerah-daerah sana. Itu akan ibadah, tapi tidak lagi seperti ini, tapi lewat Zoom. Jadi akan terkoneksi. Jadi saya khotbah di sini, pujian penyembahan dari GBI Diaspora di Jalan Gajah Mada. Lalu nanti yang lain teman-teman di rumahnya, di kotanya masing-masing, di gereja masing-masing akan dikoneksi dengan sistem teknologi. Jadi siarannya kayaknya jadi satu, tapi semuanya di kota dan di tempat masing-masing. Dan itu yang boleh disaksikan. Jadi besok saksikanlah, itu ulang tahun GBI yang ke-50. Jadi GBI memasuki jubileum 50 tahun, tapi kemarin yang saya salut luar biasa, secara nasional kasih teladan, tidak berhenti untuk tidak tetap memberkati. Jadi kemarin bisa diupload 5G-nya GBI, ya YouTube-nya GBI secara nasional. Sangat banyak materi-materi memberkati dan itu berlangsung sekitar 6 jam. Ya, beberapa waktu yang lalu. Ya. Tuhan Yesus berkati, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan ku percaya, jangan ku berjaga, yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia, janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga,
Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu dimanapun kau juga yang berada, di tempatmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Satu demi satu, aliran berkat yang dari surga mengalir ke atas kehidupanmu. Diberkatilah engkau dalam kesehatan, diberkatilah engkau sepanjang kehidupanmu, bahkan secara khusus melewati pandemi ini. Tuhan menjagai engkau. Amin, amin, amin. Diberkatilah kehidupan pernikahanmu, seisi rumah dan keluargamu diberkati karena engkau. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Yang kehilangan pekerjaan, tetaplah semangat, berharap, beriman, percaya Tuhan akan memberi pekerjaan yang baru. Yang dikerjakan tanganmu disertai keberhasilan. Sekolah kuliahmu diberkati, bahkan pelayananmu diberkati dan semakin diperluas kepada banyak orang, sahabat, teman, saudara, semuanya. Beritakanlah Injil, sampaikan kabar baik bahwa ada Yesus yang tetap setia atas kehidupan kita. Kau terima dan bawa pulang berkat yang mengalir limpah-limpah, tidak pernah berhenti dari surga ke atas kehidupanmu, dengan diiringi sejahtera kasih sayang Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Putranya yang tunggal, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, mengiring, menyertai dan menuntun setiap engkau gereja ini sampai rumahmu. Dan dari pagi hari ini sampai nanti Maranatha, di atas awan-awan kita diangkat masuk kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan dengan saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan di dalam kekuatan-Mu.